Dibawa ke atas. atas pojok situ. Ya. Nah, udah dibawa ke atas, ya dilemparin ke bawah. Dari lantai 2 dilempar Ya. oleh Belanda. Ya. Nih, sini sabun. Nah, ini tempat kerja saya. Oh gitu. Ya, tiap hari, tiap malam di sini. Ini dulu tanya cek orang tua. Ini bekas tahanan. Bekas tahanan. Ini Tempat tahanan. ya. Terus Dulunya pembuangannya jalan sini. Ini pembuangan kok ke situ ke kebun teh. jadi tahanan dibawa keluar Ya, dieksekusi di kebun teh ya, oleh Belanda. ya. Katanya kalau mau dibuang dilemparin di jalan sini katanya gitu. Oh dilempar. Iya, jalan-jalan sini. Dilempar ke bawah. Iya. Nih dulunya ini bekas dapur tahanan. Dapur tahanan di sini. Ya, dulunya. Berarti ini dulunya kayak semacam penjara. Ya, Jadi di atas itu penjara untuk perlawanan lokal lah ya kepada Pemuda Cianjur Hmm. terhadap VOC lah saat itu. Jadi kalau lihat itu hanya semeter ya kalau nggak salah. Iya. Lebarnya semeter, panjangnya paling 8 meter atau 10 meter lah ya. Isinya bisa ratusan. Bejubel. Iya, bisa ratusan satu kamar itu. Nah, namanya pembantaian ya. Dibantai di situ, dibuangnya ke Legok Bangke. Yang tadi Abah bilang kebun teh itu namanya Legok Bangke. Legok Bangke. Karena banyak sekali bangke. Nah. Jadi namanya Legok Bangke. Iya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue lagi berada di wilayah Cianjur, tepatnya di sebuah perkebunan teh yang legendaris yang sudah beroperasi kurang lebih dari tahun 1815-an. Gila, 2 abad lebih bro. Dan kebun teh ini sampai sekarang tuh masih aktif dan masih memproduksi teh. Tapi di balik kisahnya itu banyak sekali bisa dibilang legenda-legenda yang menyertai dari berbagai macam cerita masyarakat dan legenda lokal yang menyatakan dulunya sebelum menjadi tempat perkebunan teh ini adalah tempat penahanan gedung yang jadi tempat membuat teh, tempat penahanan para pejuang dari Cianjur yang melawan kolonial Belanda. Dan ini jauh sebelum era kemerdekaan, artinya masih bersifat kedaerahan ya, mereka masih melawan sendiri-sendiri, akhirnya ditangkap dan dieksekusi dengan brutal. Untuk mendapatkan ceritanya secara lengkap mungkin agak sulit ya, karena bangsa kita tuh jarang sekali mencatat hal-hal seperti ini. Tapi mungkin yang gue datangi hari ini adalah salah seorang narasumber yang paling kredibel, karena beliau adalah kepala penjaga dari pabrik teh ini sendiri yang sudah 50 tahun menjaga di sini. Lo pengen tahu orangnya siapa? Langsung aja hubungan dengan Abah Eman. Apa kabar? baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah Eman, ini Abah Eman di sini itu saya dengar sudah 50 tahunan ya. Iya. Wah, berarti udah dari muda sekali Abah sampai sekarang dan masih aktif sampai sekarang. Aktif. Aktif. Ya. Nah, Abah, ini saya jauh-jauh ke sini nih mau nanya nih tentang perkebunan teh Maleber ini. Ini kalau nggak salah katanya yang saya dengar itu, dan di depan ada prasastinya juga, itu sudah dari tahun 1800 Bah ya, Iya. dibukanya. Iya. Artinya dari zaman Belanda sudah beroperasi. Iya. Gedung ini apakah sempat ada pemugaran, Bah? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Masih seperti ini dari dulu. Seperti ini dulu. Tiang-tiang jatinya masih persis. Iya, persis. Oke. Dan Abah di sini kalau boleh tahu karyawannya di sini ada sekitar berapa orang, Bah? Dulu 150. 150 dulu. Iya. Sekarang sisa Sesa paling 100 lah sekarang. ada pengurangan. Kenapa tuh penyebabnya? Ya, yang mati, meninggal ya. Oh, banyak yang meninggal. Iya. Oh,
udah tua meninggal gitu. Dan itu rata-rata masyarakat asli sini semua. Ya. Nah, Bah, yang saya dengar kan cerita-cerita dari yang berada dari masyarakat ini, dulunya tempat yang sekarang menjadi tempat pembuatan teh ini adalah tempat penahanan para pejuang ya, dulu zaman dulu, Bah. Ada. Nah, itu di era itu berarti yang Abah sempat dengar itu pejuang itu ditahan di sini, terus gimana tuh setelah itu, Bah? Perkebunan teh Maleber adalah kebun teh legendaris yang sudah beroperasi dari tahun 1815 era VOC Belanda yang sampai kini masih beroperasi. Ternyata ada hal mengerikan mengenai asal pabrik teh tersebut yang ternyata merupakan penjara bagi pejuang lokal Cianjur yang melawan penindasan Belanda. Ratusan orang ditahan, disiksa, dan dieksekusi tanpa pernah dicatat sejarah. Kami mendatangi narasumber yang sudah 50 tahun bekerja di sana dan tahu persis kisah turun-temurun dari pekerja maupun sesepuh di Maleber tentang apa saja yang pernah terjadi di sana. Siapkan kopi dan rokok. Kita simak bersama. Gitu dulu katanya gitu. Diambil situ, dibawa ke situ. Dibawa Ke atas. atas pojok situ? Ya. Heeh. Nah, udah dibawa ke atasnya, dilemparin ke bawah. Dari lantai 2 dilempar Ya. oleh Belanda. Ya. Dan itu pejuang-pejuang itu kemungkinan besar masyarakat lokal Iya. Oke. yang melawan terhadap penjajahan Belanda. Ya. Mungkin saat itu masih VOC, Mbak ya, Iya. zamannya VOC ya. Itu setelah dilempar ke bawah itu dikemanain lagi, Mbak? Itu diapain, Mbak? Dikuburin di kebun teh. Dilempar dalam keadaan hidup, Ya. dibawa ke kebun teh, Ya. dieksekusi di situ Ya. oleh Belanda. Ya. Itu yang Abah sempat mendengar itu berapa banyak, Mbak, pejuang-pejuang ini, Mbak? Kurang tahu sih, banyak katanya. Banyak ya? Ya. Itu berarti orang-orang yang melawan Belanda saat itu dibungkam dengan cara Ya. dan ditaruh di sini. Ya. Ini kan artinya tempat ini tempat sejarah, Bah. Iya. Tapi kan mungkin nggak ada yang mencatat di sejarah ini ya, hal kayak gini ya. Cuma mungkin warga masyarakat lokal seperti Abah yang tahu. Ya. Nah, selain itu kejadian apa lagi, Bah, yang sempat ada di sini, Bah? Ya, banyak kelihatan yang jatuh di situ. Jatuh, Pekerja. ya pekerja. Katanya mau diusik gitu. Yang diem aja gitu. Nggak mau, yang penghuninya ngerasa terusik. Ya. Nggak mau saya diusik gitu. Akhirnya jadinya kecelakaan. Ya. Dan itu nggak 1-2 kejadian kayak gitu. Sering sih. Sering. Ya. Bah, berarti Abah kerja di sini itu kalau boleh tahu dari usia berapa, Bah? 12 tahun. 12 tahun. Ya. Itu usia 12 tahun Abang kerjaannya ngapain aja waktu itu, Bah, di sini, Bah? Yang motong-motong teh. Motongin teh. Ya, kayak sekarang Sampai sekarang masih tetap motongin teh. motong teh. Itu Abah waktu umur 12 tahun kerja dari jam berapa itu berarti? Jam 6. Jam 6 pagi Ya, sampai jam malam. sampai malam. Iya, sampai malam. Kadang ke jam 6 lagi temu dulu. Dan itu istirahatnya gimana? Sejam. Sejam. Ya. Duduk lor doang. Zuhur. Duhur. Sembahyang zuhur istirahat. Ya, Setelah itu kerja lagi. kerja lagi. Dari Abah kecil berarti sudah di sini. Iya. Dan itu Abah cerita-cerita tentang para pejuang itu, Bah. Kalau boleh tahu, itu Abah pertama kali dengar tuh dari siapa sih? Orang tua. Oh, sepuh-sepuh di sini. Ya. Menceritakan tentang dulu ini tempat Iya. penahanan pejuang Iya. oleh Belanda. Iya. Oh, gitu. Artinya emang udah rahasia umum, Bah ya. Iya. Semua orang sudah tahu di sini ya. Tahu. Oh, gitu. Dan selama Abah di sini sendiri, artinya Abah itu nggak mengalami langsung, tapi hanya pernah merasakan nggak interaksi dengan hal-hal yang gaibnya di malam hari di sini tuh, Mbak. Kan Abah di sini kalau malam kan sendiri kan. Ya. Ya, ada sih. Adanya kayak gimana tuh, Mbak? Yang pernah Abah temuin sendiri. Sendiri. Ini orangnya nggak ada kepala, nggak ada kepala. Nih di sini baru ke sini datangnya. Nggak ada kepala. Tidur di situ, ada bangku tidur. Malam jam 12-an lah. Itu badan aja, Ya, badan doang. nggak ada kepala. Nggak ada. Bajunya baju kayak gimana, Mbak? Roreng sih. Kayak Belanda, Ya, tapi kepalanya nggak ada. kepalanya ada.
Oh, mungkin zaman era dulu itu juga sempat ada mereka yang dieksekusi juga oleh Iya. pejuang ya, Iya. mungkin dipancung ya. Iya. Dan itu ada di sini. Ada. Selain itu apa lagi, Pak? Ya. Banyak sih. Masa orang-orang kecil 3 orang di situ ada. Anak-anak kecil, Ya. 3 orang. pribumi atau Ya, pribumi. Ada di situ. Yang Belandanya ada di situ tuh. Tadi itu. yang sosok Belanda yang di situ yang sama kayak yang nggak ada kepalanya atau beda lagi? Beda. Yang di situ apa? Yang Belanda. Perempuan. Noni, Noni. tapi utuh. Betul. Kalau ketemu Abah mereka gimana? Serem atau senyum atau gimana? Kasih serem. Senyum. Senyum. Iya. Dan Abah udah biasa. Iya. Nah kalau setelah itu apa lagi, Bah? Yang pernah Abah seingat Abah yang pernah Abah temuin di seputaran gudang ini? Ada lagi sih. Nggak ada lagi. Ada. Kalau para pekerja di sini rata-rata diganggunya kayak gimana, Pak? Diganggunya. Para pekerja tuh. Dulu yang diganggunya ada yang kegiles ininya mesin. Ada. Kegiling, Ya, kegiles. kegiles, putus. Enggak. Ada. Dulu. Ada gitu. Oke. Wah, beneran Abah nggak takut di sini sendirian ya? Enggak sih. Udah biasa. Gokil. Oke, siap. Nah, Abah, abis ini kan saya udah denger nih Ya. sepintas kisahnya dari Abah. Ya. Boleh nggak, Bah, saya ditunjukin tempat-tempatnya di mana aja yang tadi Ya, Abah cerita? boleh. Boleh ya? Ya, boleh. Itu di lantai atas. Ya, di atas. Dan itu nggak semua orang bisa ke situ ya? Ya. Lu pengen tahu kan lantai atas gimana? Gue juga pengen tahu. Ayo, bro. Baru jalan sini, ke sini, naik. Nah, gitu. Nih, sini, sabun. Nah, ini tempat kerja saya. Oh gitu. Ya, tiap hari, tiap malam di sini. Ya, nih, kelihatan tempat kerja. Nah, Ini apa, Bah? Tempat apa di dalamnya? teh tuh godonya, Pak. Ini yang ini. Tapi sekarang tuh meberan. Oke. Tempat pembeberan ini. Tuh buat jemuran teh. Tempat ngejemur teh di sini. Ya. Ini tempat jemuran teh. Ya, Masih digunain sampai sekarang? masih. Kalau banyak entehnya dijemur di sini. Oh gitu. Ya, Anjir, ini spooky banget. ini kamar kipas AC. Oh, tempat kipas. Ya, kipas. Nih. Ini dulu tanya cek orang tua. Ini bekas tahanan. Bekas tahanan. Ini. Tempat tahanan. Ya, Terus? dulunya. Pembuangannya jalan sini. Ini pembuangan kok ke situ. Ke kebun teh. Jadi tahanan dibawa keluar, Ya, dieksekusi di kebun teh ya, oleh Belanda. ya. Wow. Katanya gitu ya. Oh gitu. Berarti pejuang-pejuang tuh ditahan di sini. Ya, dulu-dulunya. Banyak yang ditahan di sini. Ya, banyak. Wah. Gitu. Oh gitu. Katanya dia mau kalau mau dibuang dilemparin di jalan sini katanya gitu. Oh dilempar. Iya, jalan sini. Dilempar ke bawah. Iya. Gitu Pak. Dulu-dulunya. Iya. Terus
Kalau di sini yang dua Pak, kamar kipas udah nggak dipakai, satu buat nurunkan pucuk ini di sini. Satu lagi Pak. Apa tuh, yang mana tuh? Di sini, ya, dulunya katanya ayah di sinden. Sinden? Ya di sini. Di sini nih? Ya di sini. Oleh? Ya Belanda. Oleh Belanda? Ya. Kenapa di? Nggak tahu, kurang tahu sih. Sinden? Ya. Oh, gitu. Wah. Kadang-kadang sok ayah yang ngawih di sini, kalau ada. Suka ada kelihatan sindennya? Iya. Bapak sendiri pernah kelihat? Iya, lihat. Ini, Heeh. yang ini, satu lagi Pak. Terhubungnya orangnya sedikit, pucuknya nggak dibeberin, nggak di open di sini lah, di open. Oh, ini yang baru petik. Ya, Di angin-anginin di sini. ya dianginin. Nih, Oh, gitu. Ini sampai berapa lama, Pak? semalam Semalam. Setelah itu? diturunin, dihancurin di bawah, Setelah itu? di open. Udah dihancurin, diambil ke kamar pemberman. 1,5 jam. Dia di open. Nih dulunya ini bekas dapur tahanan. Dapur tahanan di sini. Ya, dulunya. Berarti ini dulunya kayak semacam penjara. Ya, dulu. Oh. Gitu. Ini seram amat, Pak. Iya. Saya sendiri Pak di sini Pak, kalau kerja. Bapak kok kerja sendiri? Iya. Wah. Tiap malam. Gila sih Bapak nyalinya. Ini serem amat, Pak ya. Iya. Kalau yang bentukannya masih kayak orang-orang Belanda masih suka kelihatan, Pak? Ya, ada. Ada juga. Di bawah. Oh, di bawah tapi ya? Ya, di bawah. Alah. Bro, ini serem amat tempatnya, Bro. Dan ini masih operasi sampai sekarang, Pak ya? Iya, masih operasi. Berarti kurang lebih sudah sekitar 2 abad ya, dari tahun 1800 sekarang udah 2025 ya? Iya. Gokil. Dulu ada yang keserumahan, Pak. Saya nggak mau diutik-utik gitu. Oh. Oh gitu. Ya, jatuhnya di sini, Pak. Nih, dia. Jatuhnya tangga ini, Pak. Pertama. Yang keserumahan. Nih tangga itu tuh di bawah tiga tangga lah. Di situ ya, terus? Ya, jatuh ke situ. Saya nggak mau diutik-utik gitu. Oh, orang luar itu? Kerja. Oh, pekerja? Iya, pekerja. Dulu. Oh, Nih orang asiknya di sini, orang Belanda Pak. Orang. Nih di sini Pak. Nih di sini kan. Nih dulu kalau ada api yang besar di sini Pak. Namanya Noni Pak. Perempuan? Ya. Nih di sini kalau dulu mah besar pan tungkunya, ini kecil. Nih di sini diemnya nih yang ginian dulu mah besar kan. Oh. Nah, cuma di sini corongnya yang pembuangan asapnya ya yang ini di Noni di sini. Ya, Noni. Dan ini sampai sekarang nih
Masih dengan cara kayu tradisional dengan bakarnya? Iya. Untuk apa tuh Pak? Kualitasnya ya? Kualitasnya. Beda sama misalnya pakai gas itu ya? Beda. Oh, oke. Wah. Wah, ini sih. Ini nih tempat kelas satu lagi. Tempat apa? Ini. Iya sih, Pak. Ini. Gini-gini, kakak kan nggak tahu kan? Ini keraton bapaknya katanya. Apa? Keraton. Keraton? Ya. Lemari? Ini, tempat ini. Oh, tempat keraton? Iya, katanya. Di bawah tangga ini? Iya. Wah. Nih, satu lagi. Ini orang, 3 orang, Pak, di sini. Tapi kurang tahu di sini mana namanya, Pak. Nih, kamar ini, Pak, dulu mah ada pintu di sini. Oke, Nih, ada orang, tiga orang. Mainnya di situ tuh. Yang itu mainnya. 3 orang itu dewasa atau siapa atau gimana Pak bentuknya Pak? Ya, masih anak-anak lah. Anak-anak? Ya, 3 orang. Oh gitu. Ya, gitu, Pak. Bapak nggak takut Pak kayak gini Pak? Ya, enggak sih. Udah biasa Pak ya? Nih, mau ke dalam? Boleh Pak. Waduh. Ini teh-teh yang sudah siap semua nih Pak ya? Ya, siap. Diseduh, bisa, udah bisa. Oke. Belum jadi, kering, Pak. Madrid. Nih Pak, masuk aja. Tutup ya? Enggak aja. Oh, jangan. Nih Pak, ini udah jadi teh keringnya. Nih udah jadi. Oh. Ini udah jadi. Kualitasnya juga bermacam-macam Pak ya? Iya. Nih. Nah, di sini Pak, yang tadi 3 orang teh. Tempatnya ini. Mau ke situ silakan. Ayo. Yang 3 orang anak kecil itu Pak? Ya. Mainnya di sini? Ya, rumahnya. Rumahnya? Ya. Oh. Sampai gitulah. Oke. Ini sih buat yang nonton yang pada bisa ngeliat pasti pada komen nih. Gue aja gak bisa ngeliat nih. Wah. Ini dulunya apa Pak berarti? Ini sama yang ini pada nyimpen teh. Oh. Dulunya udah dibongkar kan. Oh gitu. Iya. Oh. Oke. Ya udah saya ikutin Bapak. Ini apa nak? Ini masih kering. Udah sih disedot bisa sih. Ini ya Pak, udah yang jadi. Jenis tehnya berarti juga berbeda-beda Pak, macam-macam Ya, beda-beda. Ini yang mananya. Ini ya katanya Sugan, nunggu jenis. Nih, ini barangkali. Nih, udah beda. Oh ini kok lebih halus ya? Ya, terus nih, rupanya beda-beda kan. Lebih halus lagi nih? Jelek ini, usang jelek nah. Oh ini jelek? Jelek. Nih, bagus ini. Nggak sama kan? Yang ngebedain dia bagus atau nggak bagus tuh dari apanya Pak? Ini kan ini tulang Pak. Banyak tulang. Ada. Oh Pak. iya. Batang ya? Batang, ini batang. Ini batang. Oke. Ada yang bagus, ini hitam Pak. Mana yang hitam? Oh, nggak ada. Kami kan batang doang. Ada Pak, udah.
Kapasitas produksinya satu hari berapa, Pak? Ya sedikit Pak, 2,5 ton. Wah, itu mah banyak tuh. Nah, sedikit sama Pak. Dulu mah Pak 7 ton Pak. Oh gitu? Iya, ini berjadi sudah kita ini udah nih hitam lah yang. Ini yang bagusan Pak. Ini yang bagus. Ini yang kualitas bagusnya ya? Ya. Ini yang bagus. Nah ini buat siap dijual Pak. Udah siap dijual? Ya. Oke. Berarti beberapa brand yang beredar di pasar ngambil di sini ya? Iya. Waduh. Ini pabrik tua beneran ini. Ini Pak, kalau boleh tahu, ini berarti tiang-tiang jatinya ini masih dari zaman Belanda ya? Iya. Asli ya? Yang diganti Bu. Pak. Berarti sudah 2 abad ini ya? Iya udah awal. Gokil sih. Ini semuanya belum ada yang diganti. Belum ada yang diganti? Belum dirombak. Belum dirombak ya, masih murni aslinya dulu ya? Iya. Dari awalnya sebuah, bisa dibilang tempat penahanan ya? Iya. Oke. Mantap. Oke bro, kita keluar lagi. Di sini Pak. Tadi pucuk basah. Nih, ini penghancurnya. Turun ke sini. Oh, dari atas langsung. Ya, Turun kemari. ya. Ditaikan orang di sini ke sini, dihancurin. Ini ruangan atas tadi nih, Ya, yang tempat ngeringin ya. ya, Dijatuhin ke sini, ya. dinaikin Taikan ke sini. di sini, dicacah. Dihancurin. Heeh. Udah dihancurin, dibawa ke sini. Nih, macam-macam bubuk di sini, Pak. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oh gitu. Di sini. Nih, nomor 2, 3, Oh, ada sekat-sekatnya ya? ya, 5. Udah di sini, ditarik ke sini, Pak. Nih, diambil di sini, nih, nah, sini tunda 1,5 jam. Di sini lamanya 1,5 jam. Oh, ini berarti diairin? Enggak di sini mah. Oh enggak? Oh, itu doang, kali doang. Oke. Siap. Nah, di open lah, di open, bawa ke sini, di open. Nah, di open di sini. Sama sih open ada sama ini. Ini ditaikan ke sini, Pak. Tak ditaikan ke sini. Ya lamanya 1,5 jam lah, mau ke bawah lagi. Paling lambat di sini ke bawah 1,5 jam lah. Oh gitu. Iya. Oke. Siap. Oke, brother. Akhirnya pelakunya berhasil kita tangkap. Langsung aja gue menangkan dengan Kang Akri. Sehat, brother. Ketemu lagi. Kebetulan Kang Akri, beliau juga warga asli sini dan kebetulan juga sekarang juga include bekerja di tempat ini, Mak Akri ya. Nah, Mak Akri, kalau boleh tahu, Abah tadi itu Abah Eman. Abah Eman itu dia memang sesepuh di sini ya, yang sudah lama sekali kerja di sini ya. Mbak Eman tuh berarti ada 50 tahun ya di sini. 50 tahunan ya. 50 tahun, dan dia tuh sekarang tuh dinobatkan juga kuncennya air terjun Cihulang, ada kan? Air terjun Cihulang? Iya. Nah, Mbak Eman teh kuncen ya? Iya, kuncennya. Jadi turun temurun kan, dari yang tua kemarin menurunkannya ke Mbak Eman. Wah, kapan kalau ke sana bisa ajak Mbak Eman ya? Harus. Nanti dipecut sama Mbak Eman.
Ntar next episode kita culik Abah Eman ke air terjun Cihelang. Iya. Nah, Makri, ini kalau boleh tahu dari Abah Eman sendiri tadi kan sekilas saya sempat dengar nih. Ini dulunya awalnya adalah dari cerita para sesepuh, ini tempat penahanan para pejuang sebelum jadi tempat pabrik teh ini. Nah, kalau Makri sendiri, yang Makri tahu nih dari para orang tua juga, ini gimana sih dulu ini tempat ini? Mungkin ngelengkapin ceritanya Abah Eman. Bener sih. Kalau ceritanya tuh yang saya tahu ya. Iya. Jadi di atas itu penjara untuk perlawanan lokal lah ya kepada pemuda Cianjur terhadap VOC lah saat itu. Jadi kalau lihat itu hanya semeter ya kalau nggak salah. Iya. Lebarnya semeter, panjangnya paling 8 meter atau 10 meter lah ya. Isinya bisa ratusan. Bejubel. Iya, bisa ratusan satu kamar itu. Nah, namanya pembantaian ya. Dibantai di situ, dibuangnya ke Legok Bangke. Yang tadi Abah bilang kebun teh itu namanya Legok Bangke. Legok Bangke. Karena banyak sekali bangke. Nah, jadi namanya Legok Bangke. Iya. Dulu saya punya cerita nih. Dulu ya. Jadi kan orang tua saya, bapak saya itu dulu mandor sini juga sebenarnya. Mandor pabrik gitu kan. Dulu kan dikasih kepercayaan ngebun ya. Dapatlah yang di sekitaran Legok Bangke. Nah, saya ikut lah. Pas saya ini nyangkul pinggirannya, tiba-tiba ada lubang keluar itulah tengkorak-tengkorak tuh. Beneran. Tempat timbunan mayat dulunya itu berarti? Ya nggak tahu. Mungkin Legok Bangke karena timbunan mayat coba ya. Panjang lah kepalanya tuh. Saya bawa ke rumah tuh satu. Iya, nyari penyakit loh. Iya. Tengkoraknya lu bawa pulang? Iya, dibawa pulang, dibersihin, taruh di kamar, kasih lampu lah matanya. Seminggu saya sakit panas. Beneran asli nih. Seminggu saya sakit panas itu. Habis itu? Tadinya kan keren nih dibawa. Iya kan? Sakit loh. Sakit seminggu, panas, nggak turun-turun. Pas dibalikin, udah sehat lagi. Oh, bisa gitu ya? Itu tengkorak. Lu mah konyol. Tapi itu Makri, di tempat Legok Bangke itu sendiri nggak pernah ada, bisa dibilang ada prasasti atau apa tempat pembuangan para pejuang itu karena emang nggak tercatat sejarah kali ya? Harusnya mah ada. Harusnya ada. Harusnya mah ada. Tapi dulu kan ini tuh bukan kampung. Apa tuh? Maleber itu hutan kan. Memang hutan toh. Kampung itu ada di atas. Di air terjun tuh. Ada 2 kampung namanya Cihelang sama Leungis. Pindah ke sini tuh karena dulu itu zaman DITI itu pemberontakan. Iya. Jadi warga Leungis sama Cihelang tuh selalu dirampok makanannya, jadi pindah ke sini. Jadilah Maleber. Sebenarnya kampungnya di atas. Di atas tuh ada kuburannya, ada tapaknya lah, tapak tilasnya. Gitu. Sejarahnya kampung di sini dulu awalnya dari hutan, karena kampung di sana sering dirongrong oleh DITI, pindah ke sini yang lebih aman. Oh gitu. Akhirnya warga itu yang bekerja di kebun teh ini. Yang kerja di kebun teh ini tuh sebenarnya kayak saya. Itu turun, kata orang tua nenek itu dulu selirnya Belanda. Pantes agak mirip bule. Ya kan? Ah, masa. Ya, selirnya bule Belanda. Oke. Air. Terus ada lagi mandor yang dari Bogor. Jadi orang sini itu bukan asli orang sini sebenarnya. Ada mandor dari Sukabumi, dia bawa pekerja dari Sukabumi ke sini. Yang dari Bogor bawa ke sini. Jadi di sini tuh banyak keturunan Bogor, Banten, Cirebon. Pendatang yang aslinya. Oh gitu. Wah, ini memang berarti kebun teh pabrik teh ini bener-bener
Ini saksi bisu ya, gedung ini masih asli katanya tadi kata Iya, ini ya. betul. Kayu ini tuh berarti dari tahun 1884 belum ada yang diganti, terkecuali seng. Terkecuali seng. Iya. Jatinya masih jati asli. Ini kayunya kayu rasa mala kalau nggak salah. Oh, bukan jati ini. Bukan. Berarti sudah 2 abad. Nggak ada yang keropos kan. Iya. Cuman, Nah, kalau di dalam pabrik sendiri kan Kang Akri kan bisa dibilang sekarang sudah include di sini ya. Nah, apa aja sih ibaratnya gangguan-gangguan dari penghuni sebelahnya tuh di pabrik ini yang Kang Akri tahu? selama ini sih ganggunya apa ya? Nggak ada sih sebenarnya. Mungkin mereka pas lagi ngantuk, mesin nyala keganggu kali ya. Sisanya mah aman-aman. Sisanya aman-aman aja. Gitu. Iya. Oke deh, ini lumayan melengkapi lah ya. Berarti memang dari Mang Akri sendiri, generasi setelah Abah Eman tadi juga tahu juga kalau memang ini tempat dulunya seperti itu ya. Iya. Dulunya seperti itu. Dan di tempat pembuangan jenazah-jenazah para pejuang ini sampai sekarang tidak ada prasasti ya. Bisa dibilang. Nggak ada. Nggak ada ya. Makanya sekarang tuh nantilah ya jelajah malam ke sana malam-malam sambil ke rumah kampung terakhir tuh yang sejarah tuh penuh sejarah di situ. Ntar ke sana. Jadi sekarang Legok Bangke tidak serem karena sama perusahaan ditanami aren tuh, pohon-pohon aren, biar memang tidak terkesan gimana gitu. Ini mah mau ngetes gue nih, malam-malam mau gue ke sana ya kan? Enggak, maksudnya nggak ikut. Guanya nggak ikut. Gue juga ikut aja. Oh enggak, gue juga. Nunjukin doang. Di sana lo ya? Iya. Oke deh Mak Akri. Ini sebelumnya nih, gue makasih banget nih Mak Akri udah mau datang ke sini, udah mau ngangkapin ceritanya Abah. Ini ternyata memang pabrik teh Maleber itu bukan sekedar pabrik ya, artinya gedung ini menjadi saksi sejarah, saksi bisu, mulai dari perlawanan masyarakat dan pemuda Cianjur saat itu terhadap kolonial Belanda, sampai akhirnya beralih fungsi menjadi pabrik teh seperti sekarang Mak Akri ya. Oke deh ya, mudah-mudahan para pejuang itu mendapatkan tempat terbaik sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena mereka berjuang untuk melawan para penjajah. Insya Allah mati pun mati syahid ya. Amin. Oke Mak Akri, sebelumnya gue thank you banget nih. Siap. Udah diceritain lagi, tapi abis itu cerita lagi loh, awas lo yang lain. Oh iya. Iya. Oke, gue Arfi dari Jajah Malam dan Mak Akri, kita pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.